Oh boy. Oh, and we are live, ladies and bisa langsung balik lagi sama Call Political Video berisi sama Desuyo dan dah boy live dari kota Bandung yang sekarang ini sedang hujan. Tadi gue juga pulang di jalan hujan angin dan well, yeah, that happened. So now let's talk about apa yang terjadi antara stream terakhir Jumat kemarin dan hari ini. Not much actually. Still a little bit sad, still a little bit tired. Hujannya rata sejawa, I guess. Ya, tapi kayak tadi di Bandung tuh nggak merata, nggak semuanya hujan. So, it's kind of surprising hari ini hujan dan banyak daerah hujan angin. So, stay safe. Well, now what? Sayangnya hari ini cuman ada satu topik karena hari ini adalah hari perdana program makan siang gratis diadakan secara nasional. Itu pun juga masih pakai tanda bintang karena belum merata di seluruh daerah Indonesia. Dan surprisingly, tadi jam 4, fuck it, I'm just gonna show you the news. I'm just gonna show you all the headlines. Ya, Istana akui anggaran makan bergizi gratis di sejumlah daerah masih pakai uang Prabowo. Yes, belum pakai anggaran negara, udah jalan, pakai duit pribadi presiden, which is wrong on so many levels. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, aka The Evil Hasan, buka suara soal program makan bergizi gratis di Kendari, Sulawesi Tenggara belum menggunakan dana yang dianggarkan pemerintah sebesar 71 triliun. Menurut Hasan, memang ada beberapa wilayah yang belum menggunakan dana tersebut, salah satunya Kendari. Dan yang digunakan di Kendari adalah sisa dana uji coba yang sebenarnya sudah digulirkan sebelum Presiden Prabowo resmi menjawab sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan Pak Prabowo sebelumnya. Hasan menuturkan, SPPG atau Dapur MBG bakal memanfaatkan anggaran itu terlebih dahulu. I don't know how to feel about this. This is just wrong. Kayak, it's just wrong. Kayak, kalau misalnya belum siap ya belum siap, jangan pakai duit pribadi, nggak ada yang namanya kayak begitu. Jangan sampai antara uang pribadi presiden dan uang yang seharusnya uang anggaran negara itu dicampur aduk. Bahaya. It's just not how it works. Bro, STY, oh my god, there is just so much news going on. Masalahnya, we need to react to this, okay? Dan gue udah ngumpulin. Look at this. Gue sudah mengumpulkan gambar-gambar makan siang gratis di penjuru Indonesia. Atau setidaknya yang gue temuin di internet. Karena, well, it does not look good. Somehow, implementasinya jauh lebih buruk daripada yang gue kira. Which is something.
Ada daerahnya kah? Nope. So we have to guess. Ada beberapa foto yang ada daerahnya, ada yang enggak. Ini salah satu bentuk makan siang gratis yang didapatkan. Oh my god, gue salah pencet. Kenapa kita mulai dari yang paling buruk? Bubur kacang ijo, telur rebus 2, dan susu ultra milk coklat. Yes, you're seeing that right. Terus ini juga ada di sekolah, dan lo bisa lihat, oh my god, there's just so many wrong. Dari cara pengemasannya aja, setidaknya telurnya 2, tapi kan telur rebus. Kita ngomongin makanan buat anak-anak loh. Kita ngomongin makanan buat anak-anak. Kalau kita ngomongin makanan buat anak-anak, dari packaging sampai cara penyajiannya itu harus sesuatu yang gampang, kayak lo ngarap anak-anak bisa ngupas telur rebus. It needs to be easy to consume and easy to eat. Wadahnya juga bermasalah sih, tapi kayak it's gonna be a consistent theme you see, ngelihat banyak yang wadahnya bermasalah kayak yang ini misalnya. Ini juga bermasalah. Kayak kenapa itu kayaknya ada nama daerahnya deh. Warung makan Eka Warna menerima pesanan nasi prasmanan dan ayam apa itu ayam Kentucky. Well, good thing it's probably Googleable. Warung makan Eka Warna. Gimana itu? Google Maps. Warung makan Eka Warna. Oh, nggak ada, bukan. Not here then. Kayak ini kenapa sayur capcaynya dikemas dalam plastik kayak begini? Kan lo tau kalau makanan basah dan panas kayak sayur capcay nggak boleh, sebenarnya nggak boleh dibungkus pakai plastik kayak begini, karena ya plastiknya, some of the plastic melt and you're eating microplastics at that point. Terus kenapa juga dikasih sambal? I don't think it's sambal itu seharusnya opsional, bukan sesuatu yang dikasih di setiap di setiap porsi karena udah pasti kebuang. Gue juga mempertanyakan pilihan susunya, kenapa susu berperasa yang kandungan gulanya tinggi. There's just so many wrong with this. Terus ini dari antara ini pelajar menentukan mana menu makanan bergizi yang dibagikan di madrasah Saniwiyah Swasta Harapan Bangsa Desa Kuta Padang Johan Pahlawan Aceh Barat. Nasi, some form Happy New Year ya, Happy New Year. Some form of veggies, wortel dan buncis. Tahu, I guess. Look, I don't know what that is. It's some sort of protein yang digoreng, goreng tepung, tapi gue nggak tahu. Oh, ini udang ya? Oke, udang satu dan kulitnya kayaknya nggak dikupas. Again, choking hazard buat anak-anak, kayak oh my god, when you're making meals for kids, it needs to be kid proof, dalam artian jangan sampai memberikan bahan-bahan makanan di mana anak-anak bisa kesedak. Jadi kayak kalau ikan kalau bisa di filet, ayam kalau bisa di filet, udang kalau bisa cangkangnya udah dikupas. Jangan terlalu banyak gorengan dan tumisan minyak. Obviously, we need more variety. Tempat makannya juga harus distandarisasi. Kenapa pakainya plastik? They're feeding kids like sport, they die in a moment. Nah, ini yang di Depok agak bener. Tempat makannya pakai yang besi atau stainless steel kayak gini, ini lebih gampang disterilisasi, lebih gampang dibersihin, lebih gampang dicuci dibanding yang plastik. Ada nasi, again, sayur tumis, tapi ini gua rasa buncis, wortel, parut, dan I don't know, some sort of tahu, telur. Terus ada jeruk, terus ini apaan? Ayam teriyaki, ayam kecap. Oh my god, ini nggak ada standarnya. It's so, nah ini, oh my god.
Ini di SD Negeri 25 Palembang, Sumatera Selatan. Cuman dapat nasi. Oh my god, ini porsi buncisnya aja, ini porsi sayurnya aja nggak cukup buat anak-anak anjir. Tempe goreng, tahu goreng, Itu tempe goreng kayaknya tepung. ya Itu tempe goreng tepung. nggak mungkin dua-duanya tempe kan? Nggak mungkin lah dua-duanya tempe. There's the Ini apa? tepung. Kedelai. Why? Kenapa ada dua jenis tempe goreng? Dua-duanya sama-sama digoreng. Dan sayur tumisnya tuh lebih minyaknya kelihatan kayak oh my god, there's nggak ada standarisasinya tuh gimana sih? Oke, ini di TK Permadi Siwi Purwokerto Banyumas Jawa Tengah. Coba sebutin apa yang salah dari makanan buat anak TK seperti ini? Dish. Ya pedes. Pertama itu. Kedua ayam bertulang. Anak TK dikasih. Dan sendoknya besar-besar. Kayak ini tuh enggak. Ini tuh bukan cuma masalah lu kasih makan gratis, lu harus juga mempertimbangkan yang lu kasih makan itu targetnya apa. Kalau lu anak TK, kayak gini logikanya. Dalam satu kelas TK tuh bisa kayak ada berapa sih TK sekarang gue nggak tahu deh. Kalau TK 20. ya 20 anak. Semuanya makan bareng di saat yang sama. Saya ngomongin. Semuanya makan bareng di saat yang sama. Guru nggak bakal bisa merhatiin 20-20-nya with full focus. Bisa aja ada resiko anak kesedek makan atau ternyata dia kepedesan terus dia butuh minum tapi dia nggak tahu gimana cara bilangnya ke guru. Yang namanya juga anak TK, they're still little kids, they're kinda stupid. Atau ada yang kesedek karena potongan sayurnya gede-gede. Kayak hal-hal kecil gini loh, itu tuh the little details yang seharusnya diperhatiin. Bukan cuman masalah ngasih makan udah memenuhi kandungan gizi, harganya udah 7.500 atau 10.000 per porsi. Enggak, lu juga harus perhatiin hal-hal kecil kayak begitu. The only thing that is like safe semangkanya doang. Dan pilihan susunya sekali lagi mau mempertanyakan, ini susu kandungan gulanya tinggi. Tempatnya udah bener. Sini tempat makannya bener, tapi kayak buat anak TK tuh dari bahkan kepadatan nasi dan konsistensi nasi, the flavor, the taste, the texture of the food itu harus diperhatiin. Kita harus cari keseimbangan di mana anak-anak pasti mau makan, rasanya enak, dan diverse supaya anak-anak nggak jadi picky eater, supaya mereka mau makan sayur misalnya. Ini nggak ada. Oh my god, man. Iya, banyak there's like Lunchly it is. Lunchly somehow worse. Dan ini menu makanan berisi gratis di SMP Negeri 2 Tasikmalaya, Jawa Barat. Berisi nasi, ayam goreng, that's like the saddest piece of chicken I've ever seen. Tempe, tumis buncis, dan wortel serta jeruk. Oh my god, I'm so done with this country, man. Hmm. Terus, ini makan siang gratis di Tulung-Agung, Jawa Timur. Nasi, tahu, ayam goreng, tumis buncis dan wortel, semangka dan susunya Ultra Milk. Kayak nggak ada konsistensinya gitu loh. Dari satu daerah ke daerah lain vendor susunya bisa beda. Kayak apa susahnya sih vendor susu segar langsung? Kenapa ini semangka tempatnya terpisah? Kenapa tempatnya pakai tempat plastik? Kayak masalah wadahnya aja nggak konsisten, bro. What the hell? Inilah akibatnya kalau inilah akibatnya kalau kebijakan dikebut anjir. Hal-hal detail kayak masalah piringnya aja nggak dipikirin gitu, nggak ada pikiran oke kita mungkin perlu ngadain lebih banyak lagi tempat wadah makan dari aluminium foil seperti ini biar gampang dicuci dan sterilisasi. Soalnya juga ayamnya nggak fillet,
potongannya gede-gede. Ini juga ayamnya bukan fillet, potongannya that is genuinely one of the most questionable cut of chicken. Ini lebih banyak tulang daripada ayamnya anjir. Bentar. Wait. Hold up. Edit with design. What the fuck, Microsoft? Ah. You have boots. What do you mean? Why there's a fucking Copilot on my markup software? Get fucking real, Microsoft. Benar. Bro, there's more. Ini lebih banyak tulang daripada dagingnya anjir. Segini tuh tulang anjir. The fuck, man? Lu terbalik nggak sih? Enggak deh. I'm not wrong, right? How do I quit? Microsoft! Let me out! Fucking, I swear to God. Seingat gua ada yang bilang kalau variasi ini diberikan Seingat gua ada yang bilang kalau variasi ini diberikan kepala daerah masing-masing buat menyesuaikan asupan wilayah masing-masing. Kira-kira lebih baik distandarisasi dari level nasional apa? Ya, menurut gua minimal wadah tuh distandarisasi. Wadah dan cara pengolahan itu harus distandarisasi. Kayak ayam harus fillet, ikan harus fillet, udang harus dikupas. Buat anak TK, potongan daging dan sayur nggak boleh lebih berapa senti gitu. Ketebalan, lebarnya nggak boleh lebih dari berapa senti. Itu wajib. Kalau nggak terstandarisasi, it's just gonna be about time. Ada cerita anak TK atau anak SD kelas 1 dilarikan ke rumah sakit karena keselak makan siang gratis. Dan kita nggak mau gituan kan? Kita nggak mau ada berita kayak begitu kan? Harus ada standarisasinya. Kayak daerah pasti bakal berusaha cari akal buat korupnya. Kayak tadi siapa tuh yang bilang, namanya nggak kebaca. Kayak Not Billy bilang, kalau bisa aja stainless steelnya di downgrade kualitasnya jadi gampang teroksidasi. That's entirely possible. Tapi setidaknya kalau kita standarisasi dari awal, kalau tempat makannya tuh semuanya harus kayak begini, iya nggak bagus sih, nggak kelihatan cantik, nggak kelihatan menarik buat dimakan, tapi ini practical, gampang dibersihin, gampang disterilisasi. Dari tempatnya aja, kalau kita bisa menstandarisasi tempatnya, standarisasi tempat dan cara pengiriman, it will be a good start. But we're not off a good start. Ini di SD 15 Lipi Jakarta, menu ayam goreng tepung, tumis kacang panjang, tahu goreng tepung, nasi dan jeruk. Also, let's stop dengan tahu goreng tepung, ayam goreng tepung, protein goreng tepung. pasti ada cara buat memvariasikannya kan? Benar, dari tampilnya juga nggak sesuai dengan isi piring gue yang biasanya digaungin Kemenkes. That's a different problem. Ntar nanti kita juga ke situ. Ini juga nasi, ayam, itu ayam bumbu kecap sepertinya, buncis dan semangka. That's it. Ini di daerah lain juga kayak, oh my god, this is kinda sad. Lihat tempe cuman segini anjir. Kayak there's so much wrong with this. Kayak ayam tuh bisa ayam tumis, bisa dibuat sup, atau bisa dibuat kukus. Tahunya bisa tahu kukus bumbu bawang putih atau bumbu wijen, bumbu minyak wijen. There's like variety of ways. Kita jangan sampai menunya tuh jangan sampai goreng-gorengan terus. Actually never mind, yang hari ini pada gorengan semua. I don't know why. Ayam goreng, tahu goreng, ayam goreng, tahu goreng, tumis sayur, ayam goreng, tahu goreng, tumis sayur. Oke, ini bukan digoreng setidaknya. So that's a good start. We're off the good start walaupun sayurnya cuma di blanch. Karena gampang, ya gampang bukan berarti seharusnya jadi solusi masalah. Just because it's easy to fry food
in mass quantity doesn't mean you should make every day a fucking fried food day. Kan gua mau minum. Kayak ini tuh masalah logistiknya dipikirin nggak? Tumis, terus tambah goreng balado, goreng tepung. Itu kan emang kayak makanan sehari-hari di warteg kan, tapi kayak even I have to admit, that shit is not exactly healthy kalau dijadiin konsumsi tiap hari anak sekolahan. Seberapa kecintaan gua terhadap terong balado, gua tahu gua nggak mungkin bisa makan terong balado tiap hari because it's not healthy. So we need to think, kita perlu buat program makan siang gratis ini. Emang kita pemimpin ya pejabat Prabowo, Menkes, Mendikbud, siapapun ahli gizi yang jadi konsultannya in this case, mereka harus bisa berpikir out of the box. Mereka harus bisa mencari solusi gimana kita bisa menyajikan protein dan sayur kalau bisa dalam seminggu, dalam 1 minggu sekolah, 5 hari sekolah. Itu tuh menu gorengan paling cuma 2 hari. 3 harinya tuh bukan menu gorengan. Gimana caranya kita bisa buat program di mana 3 hari menunya bukan gorengan, bukan balado, bukan tumis. Ya kalau ada ahli gizi nggak bakal separah inilah anjir inkonsistensinya. I thought it would genuinely worse. Like I thought it would be bad, but this is just worse. Ini juga ayam. Dari sendoknya ini sendok anak SD, masih kelas 1, kelas 2, and this is again sekali lagi gua tekenin ayam kayak begini, lu kasih anak SD a bad fucking idea, harus fillet. Kayak harus step by step gitu loh mengenali makanan dan kompleksitas makanan. Nggak mungkin kan lu ngasih anak TK sekarang ikan yang banyak tulangnya misalnya ikan tongkol nggak di fillet, yang banyak duri halusnya, nggak mungkin kan? Lu pasti mikir 2 kali juga. Gimana caranya membuat makanan yang tidak hanya gampang dimakan buat anak-anak, buat tingkat TK, gampang dimakan buat anak-anak, mereka mau makan dan melatih motorik halus/kasar mereka tuh, ya susah, I know, it's hard. Tapi kalau lo mau jadi ini program nasional, you better think about that, bitch. Nobody say program makan siang gratis ini tinggal kasih makan. Oh my god, man. Just You just know kalau bisa dievaluasi sekarang ya ngelarang penggunaan wadah plastik buat pembagian makan siang gratis kayak begini. Wadah-wadah kayak begini nggak boleh. Ya, ya, oke Ruben, ya gua tahu kayak perfect is the enemy of good. Tapi yang dari tadi gua omongin itu hal-hal dasar yang seharusnya dengan anggaran 71 triliun itu udah dipikirin dari masalah tempat dan utensil yang digunakan aja gitu loh. Nggak boleh seharusnya makanan buat makan siang gratis ini disajiin dalam tempat plastik kayak begini. Apalagi on a massive scale, on a national scale, ini nggak boleh. Ini karena ini hitungannya sekali pakai. Lu yang ada malah nambah sampah. There's a reason why. Kalau lu lihat di kayak di Jepang atau di Korea, they use kalau nggak keramik, ya stainless steel. Karena kayak begini nggak bisa disterilisasi pakai air berkali-kali. It's just gonna turn into more waste. Kita juga harus mikirin gimana caranya mengurangi limbah produksi dan limbah konsumsi. Ini kayak begini, oh no. Gua minum dulu.
Oh my god. Who in the right mind ngasih rendang? Please. Makanan bersantan lemak tinggi. Ini buat makan siang, garis ini makanan konsumsi anak setiap hari loh. Sure, rendang once in a while it's fine, kayak sebulan sekali. I wouldn't mind either. Tapi kayak bro, what is going on? Oh my god, telurnya juga telur goreng. Sayur tumis. It just never ends. The badness just never ends. Ini fotonya terlalu kecil. Oh ini yang tadi nih, ini tuh iya anjir dikasihnya rendang. Ini wortel. Oh my god. This is just bad, honestly. Nah ini ada yang susunya susu murni, tapi kayak cara pengemasannya ini yang bikin cepet rusak. Makanya sampai ditulis 6.11 jam 12 sudah harus dikonsumsi. Karena ini nggak sealed. Ini bukan kayak lu masukin dalam botol plastik terus di seal gitu, beneran fresh milk. Ini pasti dari fresh milk dikeluarin dimasukin ke botol. This is not, ini nggak higienis. Dan botolnya botol plastik, so nggak mungkin di kayak di dalam keadaan steam clean or whatever the fuck they call it, gue lupa istilahnya. Ini nggak steril. Ini nggak higienis. Resiko kerusakan susunya kalau ini diberikan tiap hari itu gede. Telat dikit, perubahan suhu dikit di ruang penyimpanan, spoiled milk. Anak-anak bakal sakit. Oh my fucking god, what are we doing here? Dan sampah kalau kayak iya, tapi makan siang dalam jumlah besar ya emang susah. Nobody says this gonna be fucking easy. It's gonna be really hard. Karena balik lagi ke poin gua, masalah limbah, masalah ketahanan pangan makanannya, dan masalah rasa dan skala. Ini yang udah gua dari zaman kampanye Prabowo, tiap kali dia ngomong makan siang gratis, gua udah tekenin berkali-kali, and then we fucking failed all of the steps. It's genuinely embarrassing, man. This one is just wrong. Seharusnya nggak kayak gini. Nah, ini di daerah lain tahu ya aslinya ini tempenya tempe rebus. Cuman direbus doang, which is good for you, bukan tempe goreng, tapi kayak anak-anak nggak bakal mau makan tempe rebus tok. It needs flavor, it needs texture. Oh my god, ini juga tumis, tempe goreng, ayam, that's like more like bread than a chicken, papaya dan susu fresh and oh my god, this just the inconsistency, man. The inconsistency is actually killing me. Bahkan penggunaan susu yang kemasannya aja nggak konsisten karena beda-beda loh kandungan gula antara Good Life, Nutri-Life, Max Life, Version of Life dan Ultra Milk tuh beda-beda. Kandungan proteinnya juga beda-beda. You want to maximize. Ini yang pakai KBPS. Ini masih mending. Mendukung usaha lokal. Ini yang kelihatannya paling bener so far. Nggak, ini udah kayak di daerah Kalimantan juga ada. Ini yang kelihatannya paling acceptable. Itu kopi cup bukan, ini ini masih susu KBPS. So, ini udah benar mendukung usaha lokal dan pakai susu segar. Cara pengemasan makanannya benar. Porsi proteinnya lumayan, not bad, it's decent. Ada sayur sop, ada tahu, ada melon 3 iris, agak terlalu sedikit, but okay.
Ini yang paling mending so far. Ini yang kayak kalau dikasih penghargaan mana yang kelihatannya paling bergizi dan kelihatan bisa dimakan dan bener ini doang yang menang. Daging sapi, I don't think so. I think that's chicken. Yang kayak begini tuh udah pasti KBPS. So, yay, gue lupa ini foto dari mana, but good for daerah manapun ini. Good job, wih. Dan ada yang ini, nasi, Milo, dan Milo is not even milk. What are we doing here? Milo itu bukan susu, Milo itu malt. Like, hah? Ini siapa anjir yang ngide? Siapa yang ngide Milo? Milo is not even milk. Kedelai Milo, there's no. It's a malt drink. Terus ada yang ini, nasi ayam tumis buncis tahu rebus, which is not the most appetizing. Makan rebus tuh susah dibuat kelihatan appetizing, apalagi buat anak-anak. Anak-anak kayak ngeliat ini masih kayak, ew, it looks like a slop. It is genuinely a slop. They're giving apa? Kita pajaknya udah dinaikin, anak-anak kita dikasihnya slop anjir. It's literally just steamed tofu dan tahunya itu udah nggak berbentuk karena dikukus atau direbus. It's literally a fucking slop. Ini agak mending, tempatnya salah. Lu dapat nasi, dapat what I assume to be ayam goreng dan semacam perkedel dan rambutan. Bagus, memperkenalkan buah lokal. Dan sayur tumis standar, nothing really fancy. Well, we can legit play prisoner food or kids food with these pics. Dan ini ada salah satu, gua nemu di Twitter ada yang bocorin menu makanannya. Jadi hari Senin dapat nasi putih, telur dadar, cah bayam jagung, jeruk dan susu. Selasa nasi putih, ayam goreng, tempe orek, sop kol water dan pisang dan son of a bitch, he lied, didn't he? Susunya, susunya ternyata nggak tiap hari. Susunya ternyata nggak tiap hari. Bro, lu selama kampanye jualannya makan siang dan susu gratis. What do you mean susunya nggak tiap hari? I mean to be fair, ya susu jangan dikasih tiap hari. Tapi kayak, bro lu janjinya susu tiap hari. Ya dari namanya sih kelihatan mending, tapi kan kayak tergantung porsi rationnya kayak gimana. Kalau porsi rationnya kayak begini ya nggak mau lo gimana juga nggak kelihatan enak, nggak kelihatan mengenyangkan. Yang paling penting masalah presentasi mah buat makan siang gratis, that's like nomor sekian. I don't really fucking care. Yang penting itu kenyang dan bernutrisi. I mean, this technically memenuhi nutrisi, kebutuhan nutrisi, tapi apakah kelihatan mengenyangkan? Enggak lah. Ini nasi, jeruk, sayur sop bayam jagung, telur, omelet diorak, dipotong-potong sama tempe. Not bad. Sarapan pagi, makan siang, makan sehat gratis untuk anak-anak Indonesia. Anjir, ini semangkanya menyedihkan banget. Tenang, kita punya solusi tradisional itu gaslight anak-anak sampai bersyukur dan rimo. Ya masalahnya kalau begini terus, kids know, mereka tahu mana makanan yang mengenyangkan, mana yang enggak. Ini PR besar kita. Kayak
gimana dengan, anggaran so hello the Mins, welcome. Dengan anggaran 7.500 sampai 10.000 per piring ini, per piring per hari, we can make high quality food. I know it's not easy, dan masalahnya tuh bukan cuman masalah masalah gimana buat harganya murah, tapi kita juga ngomongin masalah distribusi bahan. Ada testimoninya ntar, we have a lot of videos and TikToks to react. Terus ini juga menu makan siang gratis kayak begini, ini tuh salah, kayak lu nggak bisa ngasih telur rebus begitu ke anak-anak. It's shocking hazard. Oh my god, it's the inconsistency is genuinely killing me. Terus lihat, kayak, nah ini juga I noticed this dari beberapa foto itu, kayak susunya tuh ya dibotolin ulang, ini cepet rusak. Ini kalau anak-anak lupa terus kayak, oh ya gue lupa ada susu gue diminum, terus udah keburu basi gimana? Oh my god, it's like assuming, mengasumsikan kalau anak-anak itu pintar dan punya akal. No, they're fucking idiots. Ini nggak dari Teleto TK, SD, SMP, SMK. Keras, nah I got these off Twitter and Facebook. Gue nggak tahu mana yang SMP, SMA. Ini jelas SD. Dua foto ini SD. Terus ini yang sarapan, not exactly good either. Terus menu pertama makan gratis SD. Ya kayak ini agak mendingan juga, walaupun gua nggak tahu kenapa susunya dalam kemasan seperti ini. This is somehow even worse. Cuman disusu diplastikin kayak begini, kayak what the fuck is wrong with you? Ini apa, kemungkinan kontaminasi bakterinya tinggi sekali. Lu gila, lu sinting. Siapapun yang punya ide kayak begini harus dipecat sekarang. Ya telur nggak dikupas kalau SMP, SMK masih mending, iya, tapi kayak kalau SD jangan. Who had this idea needs to be fired like today, I don't care. Tapi ini agak mendingan, tahu kecap, ayam tumis, sayur kecil-kecil. Ini kayaknya buat anak SD, tapi but still, what the fuck is this one? Terus ini yang kota Tangerang, dan I don't even see the veggies, man. I don't even see veggies. Ini beneran kayak makan siang gratis di Amerika Serikat. Lu cuma dapat nasi, chicken nuggets, dan jeruk. Nggak tahu, ini kelihatannya ada sayur di sini tapi kayak no, actually bukan sayur, itu muka orang. I think it's just the reflection, bro. Soalnya di dalamnya nggak ada apa-apa. Bukan sup juga. Oh my god, jangan bilang itu sup sayur diplastikin. Oh. Jadi nasi, chicken nuggets, some soup, dan jeruk. Terus ini juga sama kayak tadi. This one is kinda the better ones, not gonna lie. Nasi, sayurnya 2 jenis, dan sayurnya itu dicampur sama protein, good move. Terus ada lagi sumber protein tersendiri. Ini kata gue yang paling mending sejauh ini. Ini juga yang salah satu paling mending. Kayak ini tumis wortel kayaknya pakai telur, terus tumis togenya juga ada some sort of protein there, maybe tahu. Terus ada tempe. Ini agak mendingan. This is one of the best ones. Terus ada juga yang ini langsung menyedihkan lagi, telur rebus lagi, semangka. I think we don't have to give these free for everybody, especially if the parents are living well. Nah, Ruben, gue nggak setuju di situ. Kalau kita udah ngomongin makan siang gratis universal, ya universal.
Gua nggak peduli orang tuanya kaya atau miskin, soalnya lu kalau mau means testing makan siang gratis, duit yang lu pakai buat implementasi means testing itu bisa dipakai buat makan siang gratis. Either everyone has free lunch or they don't have free lunch. Prinsip gua gitu. Kalau lu mau means testing program makan siang gratis, mending gak usah. Karena means testing atau bikin kayak menyusun program kebijakan, menyusun kebijakannya, terus lu mesti konsultasi, mesti gini-gini, implementasi di lapangan, cross check database, bla bla bla, itu tuh makan duit dan waktu. Duit dan waktu yang bisa dipakai buat mikirin gimana matengin program makan siangnya sendiri. So no, I disagree with your assessment. Kayak kalau ini program makan siang gratis buat semua, ya harus buat semua, si kaya, si miskin, semuanya harus dapat dan kualitasnya dijaga. What with boiled egg? Karena boiled egg itu paling gampang secara logistik. Lu ambil panci satu yang gede, catering size, boiling pan, lu masukin telur 5 kilo, 6 kilo juga bisa. A lot of this will come down to simple logistics yang dikerjain sama bukan orang-orang ahli gizi. Nah, ini yang paling sedih sih kata gua. Lihat semangka itu. Ini semangka. Look at that sad, pathetic looking watermelon. Dan susunya juga mereknya nggak konsisten. Ini satu anak dapatnya merek Clevo, yang satu dapatnya Indomilk. Dan lihat porsi semangka anaknya itu. It's also really small, anjir. Ini semangka paling menyedihkan yang pernah gue lihat dalam hidup gue, anjir. It is a genuine insanity that this is, our country's slash official slash unofficial policy. At least Indonesia sudah dari keluarga penerima 105% di tingkat kemiskinan federal tidak mendapatkan subsidi penuh dan harus membayar dengan makanan gini biasanya sekitar 2 sampai per porsi makan siang. Yeah, and I disagree with US implementations. The US kinda dumb on that one. Makanya tim Walz kebijakan dia Papua kan karena dia berhasil beneran universal free lunch. Satu hal yang banyak masyarakat Amerika Serikat rasakan pas pandemi itu, beberapa negara bagian beneran ubah program makan siang mereka jadi universal, dan banyak yang pengen itu bertahan karena kalau lo means testing dari batas kayak misalnya dari batas garis tingkat kemiskinan aja, kalau sebuah keluarga tiba-tiba punya hasilannya lebih dari $1 aja, mereka nggak bisa. And I don't think that's fair. Di Amerika tuh kayak gitu. You make more like a single cent more di atas garis batas kemiskinan tuh, lu tiba-tiba subsidi lu banyak dicabut. I don't think that's fair. Universal atau enggak sama sekali. Ini juga prinsip yang sama berlaku buat kayak program kayak BPJS, universal atau enggak sama sekali. Ini bagus sih, nggak percaya ini program pemerintah mana. Coba lihat yang ini. Ini sih chat. I already have like a lot that kita lihat yang ini. Fiksi tergantung ini daerah kelurahanku. Enggak, ini juga nggak bagus. Tempatnya plastik sekali pakai, 1. 2, ini gua tahu ini makanan dalam keadaan panas dimasukin ke wadah plastik sekali pakai. Dan 3, ini nggak ada tempat buat katsunya, jadi tempel seperti ini yang berarti udara bisa masuk selama transportasi. It's not sealed properly. Tile plastic and scanner is the least of our worries. Krasna, plastic container is a thing that we should be worried about. Kalau ini cuma satu kelas nggak masalah, bayangin satu sekolah. Bayangin satu kabupaten. Bayangin satu provinsi, semuanya pakai wadah yang sama kayak begini. Kita nggak mau memperbanyak jumlah sampah kan?
Kalau kita nggak mau memperbanyak jumlah sampah yang diakibatkan dari produksi makan siang gratis, yang pasti ada sampahnya, dan dari konsumsi makan siang gratis, berarti kita juga harus mikirin jenis wadah dan pengolahannya tuh gimana. It's the minor logistical things yang mungkin pemangku kebijakan nggak mikir. We don't want more waste. It's bad. This one still looks bad. Ini apa lagi? Oh my god. Kayak barat loh, ini kayak this is too hard. I think karena ini kita ngomongin program yang terjadi bakal dilakukan tiap hari on a massive scale, masalah wadah tuh juga penting karena kita jelas nggak mau wadah sekali pakai, dan kita perlu wadah yang gampang dicuci dan dibersihkan. That's the hardest part. Kayak bentar. Let's show the India free lunch again. Gue tunjukin lagi deh yang India. Karena I feel like this part of logistics is important to understand. This is Akshaya Patra, the world's largest free school meal program. Dishes from the cauldrons into these carts, which are then taken and Jadi safety. kita perlu wadah, dan waktu produksi lo tuh terbatas. Jam 9 atau jam 10 pagi itu makanan harus udah nyampe di sekolah, or at least sudah dalam perjalanan ke sekolah. So, lo lihat the Indian ones. Mereka pakai wadah-wadah besi / aluminium foil yang gampang di steam, yang bersihin dan sterilisasinya tuh gampang. You just steam them. So you can see each vessel where food is going to be stored is getting washed or cleansed with steam. Kalau misalnya itu pakai wadah Tupperware plastik, walaupun iya itu bisa dipakai berkali-kali, you cannot steam them. Lo harus cuci itu manual. Dan itu nambah proses, nambah beban logistik, nambah beban produksi. Lo mesti nyuci itu tiap hari. Tapi kalau you can use something yang bisa disterilisasi just by steam, dan suddenly yang dari proses lama lo bisa jadi cepet. Kita agak susah loh. I know it's hard, but we need to think it at scale. Dan harus terjadi tiap hari. Well, setidaknya 5 hari dalam seminggu, which is almost every day anyway. Dan kita baru ngomongin satu sekolah, belum satu kabupaten, satu kelurahan, satu provinsi. Yeah, you need quick solutions. And sometimes the quick solutions is not immediately obvious to you. Then they're passed down a conveyor belt and get loaded onto Akshaya Patra's custom-built buses called Buses of Hope. I like to feeding like children. to learn about like the logistical About thing. close to Kayak bahkan 650 schools cara and handle-nya nggak Feed sembarangan. over 2 Kayak million gitu, children piringnya daily. semuanya sama. It It's had like a very stainless modest steel beginning. We plate. started serving 2,000 head mask carrying, Easy to and clean, easy to when we saw, sterilize. and that's how They we foundation to ensure that Kalau di ini kasih full yang dibagiin langsung di sekolah, iya. Di Jepang juga gitu, kayak most school lunches, bahkan kalau wadahnya plastik kayak begini, it's one that is like easy to clean. Kayak ini yang lebih dalam skala lebih besar lagi. This is what it 40.000 sounds orang like when sehari. Look at that. Semua wadahnya tuh besi, semua wadahnya tuh stainless steel. 500 people are eating together. Iya, dan kedua itu wadah plastik susah dicuci kalau bekas makanannya berminyak. And another Gua paling males 3,500 nyuci and another. I'm a lazy In total motherfucker. today, the Shirdi Sai Baba temple in
Kayak kalau wadahnya terstandarisasi sekarang ini, there's also another benefit dari tempat makan, wadah makan terstandarisasi seperti ini. Kayak di sini, kayak yang di this kitchen ini dia, karena semuanya terstandarisasi, porsinya udah terstandarisasi, lu juga bisa langsung picture out ini diisi apa, ini diisi apa, ini diisi apa, ini diisi apa, terus tinggal plok 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 full send. chapati, rice, Ya lebih ke itu. itna Tuh. ditisa. Dan ini langsung cepet plok 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 at that. To make these plates for 40,000 people a day, it takes a lot of food. Here are the numbers. Suara kamu ketimpa. Oke, I'll reduce it. But you get my point. It's 3.3 these tons little of bread. things. 2 Dan tons. I don't know how, apa udah kepikiran atau enggak. Dan even from the smaller side of things kayak energy consumption, what I have to appreciate dari dapur yang ini di India, yang The di roof Sri Sai is Sai Baba ini, 100% energi surya. Kita belum ngomongin konsumsi energinya loh. Lu bayangin dalam skala nasional lah. Berapa konsumsi energinya berapa? Apakah itu membuat beberapa daerah see an uptick in energy consumption? It's a lot of stuff that need to be carefully thought. Anak sekolah yang gampang jijik gimana nanti makan yang nggak makan malah dimarahin guru atau dibully anak lain. Dan itu yang juga gue udah sering omongin soal makan siang gratis. Makan siang gratis itu bukan cuman masalah lu ngasih makan ke anak orang, tapi juga ada pendidikan karakternya. Seharusnya program makan siang gratis ini dipakai untuk digunakan untuk memperkenalkan buah-buah dan olahan makanan lokal. Ya tadi ada tuh yang foto, salah satu foto yang ngasih makannya rambutan. Itu kata gue bagus, itu mengenalkan buah rambutan ke anak-anak. Kayak mungkin misalnya yang di Jawa Timur bisa sayurnya sayur pecel. So in a lot of ways, free lunch is also an education opportunity. Gua ngalamin SD, gimana kita diajarkan untuk berdoa sebelum dan sesudah makan, cuci piring sendiri, bagiin makanan ke teman-teman, kayak soalnya kayak catering gitu kan, dalam langsung in big batches kayak tantang nasi, piring-piring gitu-gitu, terus mesti diporsiin ration kayak begitu, kita yang harus bagiin. Terus belajar mengapresiasi makanan yang sudah diberikan hari itu. Ya sekolah Katolik kayak gitu. Ya, I'm a Catholic school. I'm a Catholic school student. Jadi yang kalau kayak begitu bisa diimplementasi di program pembangunan karakter, kata gue itu udah bagus. Kalau perlu nanti ada kegiatan study tour ke dapur-dapur yang menyediakan makan siang gratis, atau ke petani dan peternak yang menjadi supplier untuk bahan-bahannya. Tapi gue yakin mereka nggak kepikiran sampai situ. I mean, there is a way to serve rambutan. Karena kayak gue bilang harus ada pengolahannya. Rambutan dipotong-potong udah dikupasin nggak masalah. Lu bilang dikasih penjelasan kalau itu rambutan. Dan itu belum ngomongin on the micro level kayak dietary restrictions. Anak-anak ada alergi atau nggak? Tadi yang adanya udang aja itu sebenarnya bukan hanya choking hazard, tapi kita nggak tahu alergi. Siapa tahu di antara dalam satu sekolah itu dikasih makan udang walaupun satu ada yang alergi. Itu yang bikin super ribet banget. Dan tes alergi nggak di cover BPJS. So, yeah. There's a lot of moving components kayak lu dari satu sekolah aja tuh bisa ada anak yang punya alergi, misalnya alergi ini pisang lah, alergi udang lah, alergi itulah, alergi susu. Laktos intoleran di Indonesia tuh tinggi. Gue masih gak ngerti kenapa susunya susu sapi, to be honest.
So you think we need one big kitchen in every country or region or city? No, I'm thinking an even bigger scale. Kalau misalnya dalam satu kabupaten itu ada, I don't know, 6 sekolah, dapur harus ada 4. Nah, bisa nggak scale pemerintah kita bisa nggak ada anggaran nggak buat scale to that level? Nggak ada. It's a shit show kalau lu udah mulai memperhitungkan alergi anak. Dan masalahnya, nggak semua orang tua bisa tes anak mereka buat alergi. Tes alergi itu nggak di cover BPJS. Kayak lu bisa tes alergi, kayak gue pernah ambil tes alergi pas kecil. Itu lu sebenarnya keluarga kaya anjir, you're pretty privileged. Ya makanya kan, ya thank you for the numbers Zara. 80% orang Indonesia tuh lactose intolerance. So I don't understand the focus on milk. Kita cari pakai cara tradisional ketahuan alergi pas makan. Ya tapi masalahnya ini udah jadi tanggung jawab negara. Ini program nasional. Kalau misalnya ada yang keracunan makanan karena alergi, that shit gonna make into the news dan dipolitisasi. Come on, kayak nggak tahu negara ini kayak gimana aja. 3 anak keracunan makanan karena mereka alergi. Siangnya berita langsung masuk tuh di TV-TV pas jam makan istirahat kita makan. Terus nanti langsung banyak expert, belum. Ntar banyak yang ribut, sebenarnya program makan siang gratis ini nggak guna, bla 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 bla. It never's gonna end. So, I don't know. We cannot afford a fuck up. Kayak gua bilang, perfect is the enemy of good, but we need to be good. Kita good aja enggak. We need to be good. Program ini harus good. Tapi sekarang good aja belum. Kalau alerginya sampai nutup saluran pernapasan, serbangan ortu narik anaknya jangan makan di sekolah harus untuk makanannya. Makanya kan kayak kita belum tahu kalau ternyata alerginya yang seperti itu. Well, we're double screwed. Someone's gonna die. You cannot apply agile. You cannot apply agile development to national infrastructure, bro. Ini gua anggapnya ini bukan program. Ini program infrastruktur. Kayak there's someone in my reply tadi yang kayak bilang kalau apakah memenuhi kandungan. Which one? Nah yang ini. Tolong nanti kaitkan juga dengan program ini karena kalau beberapa foto pasti ada yang kurang pas aja gitu porsinya. Penasaran program ini jalan kenapa juga melibatkan sektor lain. Ini kayak yang program ini yang kayak Kemenkes ada sayuran, makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, gram lemak 4:1:5. Ya, I don't think dari yang kita lihat sejauh ini ada yang ngikutin itu to the T. Kecuali yang tadi yang kayak banyak sayurnya. Bisa jadi alasan pemerintah buat lebih banyak impor ngasih kayak kita swasembada makan aja. Kita jangan swasembada pangan is a fucking lie. Kita mau sampai kiamat nggak bakal bisa swasembada pangan. Let's bury that dream to the ground. Kita pasti bakal impor. Yang bisa kita lakuin adalah menjaga ketahanan pangan, menjaga supply pangan di Indonesia, minimal harus ada produksi lokal. In case of war, kita bisa langsung pakai supply lokal supaya nggak terjadi market shock. Coba tebak siapa yang dulu disuruh menjalankan program ketahanan pangan nasional? And it failed.
program ketahanan pangan nasional dia gagal total because for some fucking reason dia mikir di hutan Kalimantan tanah gambut dibabat bisa dipakai buat nanam singkong dan jagung. Are you fucking stupid or insane? Ya kali tanah gambut dipakai buat tanam singkong, tanahnya aja nggak stabil. What do you mean you want to plant something that grows underground? Ya food estate itu bagian dari program ketahanan pangan. That's the entire purpose of food estate. Gue sebenarnya nggak masalah dengan konsep food estate, kayak gue harus mengakui ya Indonesia perlu program ketahanan pangan. Perang di Ukraina, konflik di Ukraina, kayak nggak usah jauh-jauh deh, an actual example. Pas konflik Crimea tahun 2010, you can actually link that antara konflik di Crimea dan penurunan Mesir nggak bisa memenuhi kebutuhan impor gandum mereka to the Egyptian Revolution tahun 2010-an. Masalah kebutuhan pangan itu masalah pertahanan nasional. Satu, kayak kalau tiba-tiba supply chain beras kita terganggu sampai menyebabkan krisis beras, besok demo di Istana Negara udah di overrun aja, we're gonna have January 6. Makanya ada program ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu bisa lewat food estate, bikin kayak titik-titik strategis buat menanam setidaknya stockpile nasional atau diversifikasi pangan. Kayak mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia dengan nasi misalnya. Diversifikasi sumber karbohidrat. Coba tebak mertua siapa yang kacauin rencana itu. Mertuanya siapa yang kacauin program diversifikasi pangan Soekarno? Karena dia orang militer, mindset dia tuh militer. If you take perspective from military logistics, ya lu jelas pengennya unifikasi jenis pangan. Gak salah kalau dari kacamata militer. Tapi kan ini bukan sesuatu yang bisa pakai kacamata logistik militer. Tiap daerah di Indonesia tuh punya kontur tanah yang berbeda, kualitas tanah yang berbeda, kebutuhan pangan yang berbeda juga. Beras tuh cuma bisa ditanam di tanah Jawa. Semua orang di Indonesia suruh makan beras, ya berarti Jawa seharusnya cuma jadi ladang beras semua, jadi cuma jadi beras sejauh 100 km tuh sejauh ladang padi 100 km. Tapi kan realitanya enggak kan. Sekarang banyak tanah-tanah pertanian di Pulau Jawa jadi bangunan, jadi perumahan, udah beralih fungsi. Yang berarti produksi beras kita menurun. Yang berarti kebutuhan beras kita terus naik, produksinya terus turun. Apa yang terjadinya? Kita perlu impor. Makanya siapa yang suruh unifikasi kebutuhan pangan? Bukan gua kan. Walau sendiri anjir. Padahal seharusnya ini program makan siang gratis ini bisa dipakai buat diversifikasi kebutuhan pangan. Kayak mungkin yang di Kalimantan sana sumber karbohidratnya beda sama kita yang di Pulau Jawa. Yang di Papua sana bisa makan singkong, bisa makan jagung. But that's neither here nor there, isn't it? Okay, hang on. I need to switch to money shot karena gue mau buka chat gue and I have fuck ton of TikToks that we can react to. Hang on, I need to mute this. Mute tab. Mute tab. 1, 2, 3. Okay, you know what? I'm just gonna fucking mute it here.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6. 7 SDPF, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yes, I have an 18 TikTok tabs just open on my browser now. I'm gonna kill myself. Pause. Pause. No, I don't want to play next video. No, I don't want to play next video. Stop. Oh my god, nge-like banget. Never mind, I regret this. I regret this instantly. Ya, stop. 3 dulu. Oh my god, you cannot opening multiple TikToks in one browser is a bad fucking idea for some fucking reason. Kita satu-satu dulu. Just gonna move this signal chat. Oops, salah. Nih, oh my god. Ini ke sini. Oke, kita lihat. Let's watch some TikToks. Ini SMP. Ntar kita coba lagi, dengerin lagi. Kali Bray, udah beres ini pompa kita Bray. Aku Pak Prabowo, dapat makan dari Prabowo nih Bray. Asik kali Bray, udah beres ini pompa kita Bray. Nih. Oh my god, kendaraannya aja begini. Nah, this is oh my god. Oh no. Hell no. We're so fuck. Kenapa yang awak media dan pejabat-pejabat yang datang nggak disuruh pakai sarung tangan, masker, dan hairnet? Why? Mereka harus pakai sarung tangan, masker, dan hairnet. Ini kenapa pintu jendelanya terbuka sekali? Kenapa ventilasi ruangannya sangat terbuka? Oh my fucking god. No. Stop. I already don't like what I'm seeing now. Kenapa yang masak juga cuman bro, we got our ass beaten by fucking India. How? How do we get our ass beaten by fucking India? Sure that the meal we give to the Lihat, children look at the is hot. difference. Till the final dessert is or lentils. Look at the difference dari awal proses.
Dari awal proses. They literally from the very fucking beginning of the process. Kecuali bahan mentah. Pas lagi proses memasak, lihat. Masker, sarung tangan, hairnet. Lentils drop down into each of the 6 cauldrons used to cook the dish, which is an unrefined natural sweetener made from sugarcane. Lagi, tuh. Sarung tangan, masker, hairnet. Jaggery syrup, which is an unrefined natural sweetener made from sugarcane, gets stirred into distribution. These are food grade. Bagian distribusi juga sama. Sarung tangan, masker, hairnet. Dan mereka pakai kayak buat ngaduknya tuh seukuran tongkat pel semua. Yeah, don't forget the apron. Thank you for reminding me that. Bro, kita kalah sama LSM di India. Ini bukan program pemerintah India, ini program LSM. Kameramennya pakai kan? Iyalah harus pakai anjir. I think di Japan School Lunch kayaknya yang video yang Japan School Lunch kayaknya seingat gua si Live from Where I'm From itu juga disuruh pakai baju anjir, suka disuruh pakai alat pengaman juga. Bentar ada videonya. Ini masuk on the screen. Oh enggak, dia enggak. I think dia malah nggak boleh 1954, the masuk. school lunch law was enacted. 旬の野菜を行事日がにしています。で、あとはまあ基本的なことでは栄養素が区の方で2名 The meals within budget, which is about 261 yen a meal, educating the students, and apparently filming for me. Ya, kalau yang di Jepang si Live Where I'm From bahkan sampai nggak boleh masuk. Nutrisionisnya yang megang kamera. Nggak boleh ada media, nggak boleh ada awak media masuk. Tapi kayak lu lihat, bahkan ini kayak kecuali yang mengolah bahan mentah, semuanya tuh pakai peralatan lengkap, masker, hairnet, sarung tangan, sterile uniform, different clothes, kayak it's the little things that are important. Dan lu lihat dari pintu Hold up dapurnya a anjir. second. I wanted to point out, I had asked 調理してで作られているものを業者の方 Even kayak masalah akses dapurnya aja sampai 2 pintu anjir. It's really important, like these little things. Ini logistik. And it's really important. Dan if I recall correctly, yang ditunjukin sama nih Live Where I'm From ini juga bukan sekolah mahal anjir. This is a school from a poor area. Lihat budget per makanannya anjir. Nggak jauh beda sama kita. 261 yen per porsi bisa dapat segini. Just for inflation and so I think around 400-500 yen per meal, which is roughly kayak ya ekuivalennya 10.000 20.000 di sana, kayak ya 30 ribuan lah. Bisa dapat begini. Dan again, this is not even the best school apparently. This is school in the nih. Sorry to butt in. 何かこう富裕層が多いっていう地域でもないわけです。Sorry to butt in, but I wanted to back up Kocho Sensei on this one. Adachi-ku is the poorest of Tokyo. Kabupaten termiskin di Jepang. Video ini, dapur yang tadi lu lihat itu dari kabupaten termiskin di Tokyo. Atau kelurahan hitungannya. Kelurahan kabupaten, whatever. Ya, distrik apa ya ekuivalennya? Kelurahan? Ya, kelurahan lah. Kelurahan termiskin di Tokyo. Atau kota madya, whatever. Ya, kabupaten termiskin di Tokyo. Ini video soal makan siang gratis di salah satu sekolah kabupaten termiskin di Tokyo. Literally one of the Tokyo's poorest. Tokyo's 23 wards. So yeah, definitely not a place known for its wealth. ですので、Unbelievable. Like, it's genuinely insane.
Pemasukan $23.000 per tahun tuh kecil anjir. Annual income $23.000 per tahun tuh kayak Jakarta hitungannya. Jakarta juga sekitaran segitu kalau lu konversi ke US dollar 36.000, UK pound sterling 23. Ya, sekitaran segitu anjir orang Jakarta juga. Berarti anggaplah ini in terms of annual income si Jakarta, dan makanannya jauh lebih bagus bahkan yang dibanding Jakarta sendiri. Tuh ada kayak begini tuh kata gue penting, ada informasi makanannya, ada ini, it's the little details that is also like part of the education. Allowed, which meant me. When I suggested putting my camera on a push trolley, she did one better and offered to hold my camera. Suggested on most of my work for me. Seriously, do you see how these workers are geared up? It's full on. And the rule is no outsiders allowed, which meant Bahkan dari cara cucinya aja lu bisa lihat beda. me. When I suggested putting my camera on a push trolley, she did one better and offered to hold my camera. Her help was the difference between these faded, looking through the window shots and these crisp, inside the action ones that you're able to see. It'd also be rude of me not to thank Tuh kayak apa sih yang dipakai buat ngaduknya aja gede dibandingin sama yang mana-mana video yang tadi. You can see. Yang ini masih pakai peralatan masak standar, you can see. Ya, oh spatula. Ya, kalau kecil gue tahu spatula, tapi gue nggak tahu apakah istilahnya for like udah ukuran, you know, a big stick size like that masih dihitung spatula. also be rude of me not to thank all the kitchen staff. Kayak sekop anjir. Working hard in the heat of the kitchen. Lastly, I'd like to thank. Tuh lihat, bahkan wadah yang dipakai buat lo. Notice. Piring keramik or plastik yang bisa dicuci, wadah tray gelas plastik. But wadah makanannya besi. All those on Patreon who continue to support projects like this. Thanks for watching. From the tiniest details of logistics itu yang harus diperhatiin. Sekop versi makanan. Yeah, it's like a fucking shovel. Sementara itu untuk menjamin higienis, para petugas dapur MBG menggunakan pakaian lengkap seperti masker dan alat penutup rambut. But I guess they forgot pers dan pejabrut yang datang juga seharusnya menggunakan hal yang sama. Oh ini apa? Kita lihat yang ini. Ini di SD Negeri Larangan Sidoarjo hari ini. Actually, I prefer Japan's approach on this. Kayak ini nggak kelihatan begitu membaur, cuma makan ngobrol sama teman semeja. Sure, it takes more effort buat kayak muter meja and all that kind of stuff, but kayak pembangunan karakter, bro. Ini di mana? Semangatnya. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangat. Oh my god, anak sekolah pulang jam berapa sih? Please this song. Yeah. Well, it's TikTok. What do you expect? They don't have the brightest song selections, aren't they? Bentar, kita buka satu-satu. Yang ini udah belum? Oh ini belum. Oh ini udah. Okay, we already see this one. I think we already see this one. Oh ini belum. Ini di Solo. Kayaknya ini di SD. Ini SDN Mari berjalan bersama.
SD kelas 6 make sense kalau kelas 6 mereka udah lebih bisa peralatan makan. Dalam setiap duka, dalam setiap kisah. Oh my god. Yang ini apa? Yang ini udah, tadi ini yang tadi. What about this one? Luan well. Kenapa yang di-mention Gibran anjir? Kalau lu mau nagih makan siang gratis kasih endut lah anjir. Yeah, I mean sekolah swasta, I think most Catholic school already have some form of system set up. Jadi kayak, ya lu ngapain nyuruh mereka nyiapin makan siang gratis? They already know. They already know ball. Ini yang tadi. Yang ini? Bilang gue salah pencet lagi. Oh ini yang tadi udah. Nah, ini tuh check. Oke. Ini yang tadi. I use Signal for my list, so oke. Yang tadi juga. So, yang ini sekarang. Terima kasih Pak untuk program makan bergizinya. Oh my god, ini yang anak-anak SD beneran kayaknya masih kelas 1. Lu gede gak sih buat anak SD lu kasih sendok? Oh my fucking god, this is... just like bad idea all around. Nah, bukan masalah masih kenyang atau enggaknya. Is there anything that is like choking hazard or not? Apa itu kayak telur balado? Apaan sih? I genuinely cannot tell what is the protein source. Itu telur. Bro, what is that? Is that an egg? I genuinely cannot tell, man. The video goes off way too fast. Oke, kita lihat yang lain. Swasta juga dapat dong. Ini di... Oh my god. Nah, kelas 1 dikasih balado telur utuh lagi. Ah ya. Oh boy. Nutrisionis di seluruh negeri ini menjerit-jerit anjir. Yang belum dapat makanan gratis dari Prabowo sabar ye. Itu ayam, telur, pisang. I cannot tell what the veggie is. I genuinely cannot tell. Also, not gonna lie, sebenarnya masih program makan siang gratis ini buat anak tingkat SMP SMA. Ini gue pikiran jahat ya. This is me thinking evil, but kalau beneran bisa 5 tahun berjalan non-stop dan no hitch whatsoever, ya Prabowo menang periode kedua. Periode kedua Prabowo nyalon lagi, he's gonna win. Dia punya kontingen pemilih anak-anak SMP dan SMA yang mendapatkan makan siang gratis dari Prabowo. He might actually got this in the bag. Blip, blip. Thank you for a follow Krisma Belit 0000. Gibran gonna win. Dari tadi lu lihat nggak captionnya apa? Semuanya berterima kasih ke Pak Prabowo. Yang ada yang menang Prabowo. Prabowo's gonna get this one in the bag.
Ya kecuali he got the Russian treatment, he's gonna win. Oh ini yang tadi. Dari tadi semuanya berterima kasihnya bukan ke Gibran, cuma di-mention, tapi semuanya terima kasih Pak Prabowo, terima kasih Pak Prabowo, Prabowo's gonna win. Karena ini bisa dibilang buat anak SMP SMA, ini salah satu exposure mereka, exposure pertama mereka to actual policy yang mereka dapatkan, makan siang gratis. Nah, too early to tell, Zara. I already have a feeling like balik lagi ini kan mengasumsikan kalau program makan siang gratis ini will go on without a single ditch. Nggak ada masalah sama sekali. 5 tahun jalan nonstop in the bag. Election in the bag. As long as, you know, he doesn't get heart attack or some shit like that. Tuh, lihat. Maka dari tadi semuanya tuh ada hashtag Prabowo. Semuanya terima kasihnya ke Prabowo. It's done. Oh my god, we're so fucked, aren't we? Menghalalin segala cara membuat this whole big policy anjir. Buat apa terima kasih ke Gibran. Gibran kan cuma advice. Nih kita lihat lagi hashtagnya info Depok, kota Depok, bla 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 bla. Ini nggak ada, ini jelas akun berita. Ya gue juga sebenarnya kayak it's not exactly a policy that I want to pursue now. Kayak ya uji coba dulu lah di kota-kota besar atau di Aceh atau di Kalimantan, baru berhasil, baru nanti kayak roll out nasional. Yang gue nggak senang dari program makan siang gratis ini kan roll outnya langsung nasional. Dan anggarannya gede, 71 triliun, dan banyak anggaran yang udah dipotong. Kayak tunjangan buat dosen, terus program wajib merdeka, MSIB, dihapus. Which is not exactly good thing. Kayak Isma bubar, good for them. Gue bodo amat sama Isma anjir. Nggak guna. Isma tuh beneran huge waste of money. A genuine waste of money. Tapi kayak kalau kita ngomongin kayak MSIB dan tunjangan dosen bukan dikurangin. Koreksi, tunjangan dosen bukan dikurangin tapi dihilangkan. Nggak ada anggaran buat tunjangan dosen tahun ini. Kayak kita udah ngelihat dampak buruk polisinya, dan kita juga udah ngelihat dampak buruk dari perencanaan anggaran. Kayak anggaran buat kepolisian membengkak APBN tahun ini, tapi anggaran buat pendidikan dan kesehatan malah diturunin, which makes zero fucking sense. Kalau kita mau berinvestasi ke masyarakat kita, investasinya bukan ke polisi, investasinya ya ke pendidikan dan kesehatan. Cuman masalahnya banyak anggaran dari dua bidang ini, pendidikan, kesehatan, dan sosial, kayaknya udah banyak habis ke program makan siang gratis juga. So we're pretty screwed actually. Oh ya, Kemenhub juga diturunin. Did I miss your comment on pohon sawit juga oksigen? Orangnya amat late. Bro, oh my god, there's just so much shit to cover. Makan siang gratisnya, oke, kayaknya makan siang gratisnya udah cukup deh. Oke, let's do a rapid fire succession. Mana video yang Prabowo? Mana sih, tanam pohon sawit aja lah. Bersyukur negara lain penuh kesulitan. Negara lain penuh ketegangan, pertikaian. Saya sampai, kalau keliling luar negeri, saya sampai merasa banyak negara selalu berharap dari Indonesia. Yeah, hoping us fail. Saya sampai ngeri sendiri, terlalu berharap, disangka kita ini sudah jadi apa begitu. Ya. Minta kami mohon ini,
terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Bayangkan. Jadi jagalah ya para bupati, gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita di mana-mana, itu aset negara. Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon, ya kan? Betul nggak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Pak, hear me out. Ganja juga tanaman, juga pohon. Ya udah, kenapa kita nggak tanam ganja? Kenapa kita nggak bikin ladang ganja aja? Ya, dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh, ya kan? Yang Oke, you want a quick fire response? Bentar, gua mau gunain gambar hutan Papua as an example. I'm gonna use this picture as an example to prove. Prabowo dan pejabat-pejabat Indonesia ngelihat kayak begini, mereka bukan melihat sebuah ekosistem yang harus dijaga. Mereka bukan melihat sesuatu yang harus dijaga. Keberadaan alam harus dijaga. Mereka ngeliat ini tanah terbuang, ini aset yang tidak dimanfaatkan. It's that simple. Makanya Prabowo berusaha menjustifikasinya dengan bilang, ya kan sawit juga pohon, kenapa kita nggak tanam sawit aja? Karena menurut mereka, hutan yang seperti ini itu tidak menghasilkan aset, tidak menghasilkan sumber daya alam, tidak menghasilkan sesuatu yang bisa diekspor atau diolah. Lupa kalau kita namanya manusia perlu namanya oksigen. Mereka nggak ngelihat hutan atau ruang hijau sebagai sesuatu yang dibutuhkan, tapi sebagai sesuatu pembuangan potensi keuntungan. Dan itu perspektif kapital, itu kapitalisme banget. Kapitalisme bakal berusaha mengubah setiap sentimeter tanah yang ada di muka bumi ini menjadi sesuatu yang menghasilkan keuntungan. Soalnya kan pohon-pohon kayak begini nggak bisa menghasilkan sawit, nggak bisa diekspor, nggak bisa meningkatkan neraca ekspor kita. Tapi kan sawit bisa meningkatkan neraca ekspor, bisa memberikan lapangan pekerjaan. Ini nggak bisa ngasih lapangan pekerjaan. Itu logikanya di situ. Bodoh amat masalah monokultur bisa merusak ekosistem. Yang penting duit, yang penting profit, yang penting kapital. Itulah kenapa kalau kita ngomongin masalah, salah satu masalah tertua dalam kapitalisme, itu nggak jauh-jauh dari masalah eksploitasi tanah. That's basically what I have to say about Prabowo's opinion. Quick rapid fire yang Shin Taeyong, gua nggak ngerti kenapa Shin Taeyong diganti sama Raja Galabai Belanda. Like, don't you see the problem? Ambil pelatih yang terlibat skandal, punya utang judi ke mafia Belanda dalam nominal yang cukup besar, dan juga karena match fixing.
Don't you see the problem, Erick Thohir? Lu mau orang yang terlibat skandal judi dan price fixing sama mafia buat jadi pelatih Indonesia? Lo cocok dong, tau kan kita isinya mafia. Ya dia beda mencokong mafianya, goblok. It's not gonna work kalau dia utangnya sama mafia Indo atau mafia Vietnam, mafia Thailand, bandar judol Myanmar, masih nggak masalah, masih masuk akal. Dia utangnya sama bandar di Belanda. What the fuck Indonesia supposed to do in that situation? Match fixing mau digimanain anjir? Yang ada kita ditorpedo supaya nggak lolos Piala Dunia ntar. You rather have Ten Hag as a Timnas coach, bro. At this point, I will just get like I don't know someone like at this point, gue pengen Ted Lasso yang jadi pelatih Timnas Indonesia. Just get Ted Lasso from the Apple TV show. He would probably do better. That's exactly the plan. Take the money from Exco and pay them all to the Dutch Mafia. Good job, Exco PSSI. You got played dari dipermainkan Raja Galbay. Welcome back pemain titipan era. Yeah, I don't know. It sucks. Kayak dari masa ke masa yang gue lihat dari masalah Timnas Indonesia itu kita selalu mengharapkan hasil yang instan. Lu nggak apa? Kalau orang macam Sintayong harus sambil manggil nutritionist on his own dime supaya gizi pemain sepak bola Indonesia itu benar, lu ngarep kita lolos Piala Dunia? It's that simple. Kalau dari masalah dasarnya, dia pakai it's his own people, his own team. Lu kira bayar one of the top nutritionist dari Korea Selatan, like actual top nutritionist itu murah? Lu kira PSI mau bayarin full? Lu kira ambil top nutritionist dari Badan Nutrisi Korea Selatan is fucking cheap? Lu nyuruh the top nutritionist di Badan Nutrisi Korea Selatan yang kayak bantuin nanganin atlet-atlet sana buat kayak, bro, bantu gua kerja di Indonesia. Do you think dia mau melakukan itu atas dasar kemurahan hati? Gak lah. Soalnya dua kandidat lain gak datang pas waktu wawancara. Yalah, siapa coba yang manggil wawancara pas Natal? Dan tiga-tiganya kandidatnya orang Eropa. Of course they celebrate Christmas. Coba gua mau panggil Erick Thohir buat interview pas Idul Fitri. Mau nggak? Nggak mau kan? Siapa coba yang mau datang interview Idul Fitri? Logikanya juga sama. Most European people probably celebrate Christmas with their family. Itu lebarannya mereka. Lu mau manggil orang pas lebaran? Oh my god. Which is seru, cuma orang pengangguran datang gede yang mau datang. Yalah, dia udah galbay. Ya just wajar kalau orang galbay datang ke Indonesia di hari Natal. Ya dia galbay. Dia pasti diburu mafia Belanda anjir. Maybe Erick Thohir think because we don't use pemain amatir lagi, we need another coach who has good tactics because we are not teaching the player how to kick ball again. And then losing all the institutional knowledge.
yang belum terinstitutionalize sama sekali, kayak masalah disiplin waktu. Doesn't even have good tactics. Yeah, that's the second part. He doesn't even have good tactics. Ini orang yang jalanin tim sepak bola Kurakau aja di babak belur sama Bahrain 4-0 anjir. Kita yang babak belur Bahrain di bawah STY. Ini orang di babak belurin sama Bahrain. I don't even care anymore. It's just a sad state of our football. Karena ngarepnya beneran hasil instan. Beda sama badminton yang emang ada institutional knowledge, tapi kayak kita nggak punya institutional knowledge. We don't have that. STY tuh berusaha membangun institutional knowledge, institutional culture. Pemain nggak boleh datang terlambat, gizi diperhatikan, and then we blew it up. Kita malah pilih Raja Galbay, anjir, orang stres. Iya, because of that whole shit show antara Komnas Anak sama Jarum, so I understand. Oh boy. Is there one thing in this country that is like going to shit right now? Gue aja sampai belum bikin resolusi tahun baru 2025 kan. Okay, fuck it. Let's make new resolutions. What the fuck? Oh, that's like Risk of Rain mod. Okay. Resolusi 2025. Let's do this quick. Get a new job. Preferably yang gak buat gue harus berhenti stream kayak masuk parpol atau jadi staff PR sam menteri or pejabat. Get the fuck out of Indonesia, beasiswa atau pekerja, whichever comes first. Parpol is a job. Yeah, unless some of you guys miss it, tapi kayak I got fired. Bulan ini bulan terakhir gua kerja. So, gua apply ke 2 partai politik di Indonesia buat jadi staff PR mereka. Karena kebetulan ada posisi buka buat staff PR. Dan kalau mereka mau nerima gua, ya I'll take it. I guess. It's not like I have a fucking option now. Gue bukan masuk parpol, bukan jadi anggota partai, tapi jadi staff. It's gonna be interesting. We need the intel good. No, kalau gue masuk jadi staff PR parpol, I quit streaming. It's not right, nggak tepat buat gue lanjutin stream as Rizky Salminen di saat gue staff PR sebuah partai politik yang mungkin tidak berada di posisi oposisi kayak gue. Munafik kesannya anjir. So because your company prefer AI, yeah, probably suspect that. Fortunately. Terus oke, ini ntar dipisah dulu deh kategorinya. Ada IRL. Payoff. Family. Apps. Dan mobil. No comment, I will not say. Terus eksekusi penyelesaian penjualan rumah kakek Tausita aset pembeli karena masih belum bayar termin 2 dan udah 1,5 tahun.
Jadi PR partai ntar setara Zari Hendrik. Ew. Don't equal me to him. I will be much better. Much evil. Oke, lanjut. I think that IRL segitu dulu aja, I guess. I don't know. It's not like I have a lot of shit going on in IRL. Brunei bagus kah, bro? Lu ngarep orang kayak gua, an openly bisexual agnostic to Brunei, you might as well just give me a fucking gun. VTuber. Oke, sekarang yang per VTuberannya, do more streams that is not spicy talk. Get Twitch partner. Terus masuk media nasional, diwawancara, or earn bio piece on me as a VTuber. Need to go to Blue Country dan. Nah, Nugi by Malaysia dan Nugi. Nah, Malaysia lebih anjir. What do you mean anjir, lu mau nyuruh gua ke Malaysia? Oke, lanjut. Masuk media nasional, wawancara, or bio piece on me. Atau diundang jadi pembicara. Get more keynote speaking opportunities kayak Lulu. Do more gaming streams. Oh, gue lupa ada IRL yang gue harus lakuin. Turun berat badan 10 kilogram, tanda kurung, need to look more like a sun biker. Apa? Oh no. Kenapa? Nggak boleh tuh kurus. Aku nggak boleh kelihatan kayak Hasan Biker. Nggak boleh. Okay, someone disagree. Do more gaming streams, get more keynote speaking opportunities, masuk media nasional, get Twitch partner. Apa? Do more collab for real this time. Gue suka lupa. Tunggu video hancurin semangka pakai paha, amin. Tell us you can still have your current weight but with muscle. She doesn't want the muscle, she wants the squishy belly tummy, Vincent. Oh, Nggak boleh diganti otot. empuk dong. Oke. Collab apaan anjir? Oke, what else? Apa lagi yang VTuber? Oh ya, seriusin TikTok dan YouTube Shorts. Mungkin juga bisa bikin segmented cuts of the stream as YouTube content. Otot lengannya udah naik, bayangin lu nge-gym mau kayak Hasan tapi jadinya kayak Cahyadi. No! Don't remind me. Become most early celeb in Blue Sky. I'm already most early celeb in Blue Sky. What do you mean? Ini di Indo. Bayangin lu nge-gym. No, gua gak mau anjir. Oh yeah, shit, I forgot. Oke, serum rambut yang bener buat mencegah kebotakan. I have male pattern baldness. Thank you for reminding me. I don't want to have receding hairline, okay? Gue gak mau jadi Cahyadi anjir. You wanna know how to fix male pattern baldness? Take some estrogen. Pertanyaan, where the fuck do I even get estrogen? Hah? Huh?
What do you mean online shop banyak? No, notal transgender. Aja, gua mau mencegah kebotakan, gua nggak mau botak. Aku bisa nyariin. No. I don't want to get bald. I don't want to become the molding guy. Gua nggak mau botak. Where do you think our trans friends get them? I don't know. Mengekstrasi estrogen dari kedelai. Look, I might be an ally, but I'm a bad ally. Apa lagi? I think that's all. I think that's all. Yep. Ini resolusi tahun baru. Resolusi 2025 gua. Apa? Ya, hitam dong. Dah, bagus. Jelek. Sukanya gini. Dah. I think that's all. So hopefully we can at least get a few out of this. Kayak misalnya mau masuk media nasional. Come on, Mata Najwa. Hello. I want a piece. Become a person in every corner of the world because conservative. No. Put some Rogaine. The fuck's a Rogaine? Anyway, I think that's all for today. Hang on, kita lihat siapa yang bisa di-rate at this hour of the day. Mixon deal. Okay, I'll take note of that. Nengachi, UFI Flora, Rockon, Shroud, Pirate Software, Gloria Nana, Shirai Nana, Segi, Works. Hang on. Let's see whom we can rate at this hour of the day. It's been a while since I rate someone. Yuk, kita lihat Indonesia. Ada yang belum gua rate belum? Ada yang belum pernah gua rate sama sekali belum? Otherwise, you just gonna rate Neng. Catherine Persik, kayaknya I think I have rated her before. Veloria Nana, Timothy Randi, yeah, Flora Love, Dukun Tobat. Anyone who's not playing Apex or Valorant. I want just Neng, I guess. Kalau mau pakai minoxidil, konsul sama dokter kulit dulu. Okay, I'll keep that in mind. You know what? Let's rate Neng. Let's rate Neng Achi as usual. Don't forget the rate message as usual. Selamat malam, selamat beristirahat. See you guys on maybe not Friday. Friday gua mau kemas-kemas barang. I have to move out from the apartment. See you guys when I can stream back, okay? Maybe Wednesday, maybe Friday, we'll see. Good night, goodbye. Bye-bye. And raid.